sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Mengapa Tuhan mengizinkan orang benar menderita? Tema khotbah untuk malam hari ini. Mengapa kita yang sudah bertobat, mengapa kita yang sekarang menghidupi hidup yang berubah, mengapa kita yang sudah berjanji tidak akan mengulang lagi kesalahan masa lalu, mengapa kita yang ingin hidup benar, kok Tuhan izinkan susah, sakit, menderita, kehilangan pekerjaan? Mengapa? Pertanyaan yang sukar dijawab, tidak gampang. Bahkan pendeta harus menjelaskan dengan sabar. Sebab seorang ibu menangis pada pagi itu datang di gereja. Dia berkata, saya sekarang Pak rajin baca Alkitab. Saya sekarang Pak suka berdoa. Saya berusaha mencintai suami saya yang dalam. Saya berusaha Pak untuk menanggalkan keakuan saya yang lama. Tapi mengapa hidup saya makin susah? Masalah, kesusahan, penderitaan merupakan senjata yang paling ampuh yang dipakai oleh iblis untuk membuat iman kita goyah, untuk membuat kita ragu-ragu dan bimbang, untuk membuat kita pada akhirnya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mengapa hidup orang benar mengalami penderitaan? Bagaimana mungkin Tuhan yang katanya penuh kasih kok membiarkan hidup kita menderita? Bukankah berarti Tuhan tidak punya kasih? Atau Tuhan mungkin tidak berkuasa sama sekali untuk menolong kita? Atau barangkali Tuhan hanya diam saja, berpangku tangan, menonton kita menghadapi semua kesusahan seorang diri. Apalagi di zaman virus corona, banyak orang susah. Orang kaya susah, orang yang punya toko susah, orang yang punya pabrik susah, apalagi orang yang kerja, apalagi buruh kasar, pasti lebih susah. Apakah Alkitab tidak salah menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang penuh kasih? Mungkin Alkitab keliru berkata Tuhan Maha Kuasa. Sekalipun banyak kejahatan di dunia ini, tetapi kebaikan lebih banyak terjadi. Kita harus menyadari bahwa pikiran kita yang terbatas, otak kita yang menurut ahli cuma beratnya 1 kilo 2 on, tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Kita harus menyadari bahwa pikiran kita ini diciptakan oleh Tuhan. Pikiran kita ini mestinya dipakai untuk belajar, mencari tahu apa sebabnya Tuhan bikin saya susah, apa sebabnya Tuhan membiarkan saya susah, apa tujuannya Tuhan membuat saya susah. Jika itu kita lakukan, maka dari sehari ke seminggu, ke bulan ke tahun, kita makin mengerti, oh ini rencana Tuhan, oh ini tujuan Tuhan. Roma pasal 9 ayat 20 berkata begini. Surat Roma pasal 9 ayat yang ke-20, perjanjian baru.
berkata begini, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Bisakah kita manusia bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa engkau kirim dari kota kecilku, dari desaku, aku terdampar di Bali, aku mau cari penghidupan yang lebih baik, aku mau senangkan hati mama yang ada di rumah, aku mau punya masa depan buat anak-anakku. Tapi mengapa engkau biarkan sekarang aku menganggur? Mengapa engkau tidak tolong aku? Orang lain mungkin susah karena corona, tapi aku kan anakmu yang engkau kasihi, yang engkau kenal secara pribadi. Mengapa engkau diam saja? Kita berkata, bukankah kita ini orang benar? Tiap minggu datang di gereja, tiap pagi subuh kita berdoa, tiap malam mungkin kita menyanyi sambil air mata berlinang. Ingat mama yang ada di kampung halaman. Kasih mama kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak ingat kembali bagai sang surya menyinari dunia. Di mana mama kita sekarang? Mama sedang sendiri di rumah. Mama jauh dari kita. Mama mungkin sekarang sedang berlutut di rumah. Ingat kita. Kita sedih. Minggu ini belum kirim uang buat mama. Minggu ini lupa kirim sama mama apa kabar. Katong ada di sini, di Denpasar, lagi di gereja. Mama jangan sedih. Minggu depan Katong dapat pekerjaan lebih baik. Apakah kita orang benar? Ini yang harus kita pelajari pada hari ini. Siapa sih orang benar itu? Orang benar adalah orang yang sadar bahwa dia berdosa. Itu orang benar. Bukan seperti pemungut cukai, orang Farisi yang datang ke gereja dan bilang, aku orang benar, aku tidak berbuat dosa seperti dia, aku kuduskan hari Sabat, aku lakukan apa yang firman perintahkan. Tapi masuklah seorang pemungut cukai, seorang yang suka meras orang lain. Dia datang dengan terbungkuk-bungkuk, tidak berani matanya memandang kepada Tuhan. Dia tundukkan kepala, dia pukul-pukul dadanya. Tuhan, ampuni saya karena saya orang berdosa. Orang yang kedua inilah yang Tuhan bilang orang yang benar. Orang yang menyadari, oh dia orang yang berdosa. Orang benar bukan orang yang tidak berdosa, tetapi orang berdosa yang sadar, oh dia berdosa. Karena itu dia datang kepada Tuhan. Orang benar merasa tidak berdosa, tidak perlu datang kepada Tuhan, tidak perlu berdoa, tidak perlu ke gereja, tidak perlu baca Alkitab. Tapi orang yang merasa berdosa, orang yang merasa sudah banyak dosanya, tiap subuh dia bangun, dia bersimpuh, Tuhan ampuni saya. Orang sakit, siapa orang sakit? Orang sakit adalah orang yang sadar bahwa ia sakit. Karena itu dia ke dokter, karena itu dia beli obat. Kalau orang sehat, tidak pernah beli obat, tidak perlu ke dokter. Jadi siapa orang benar? Orang benar adalah orang yang menyadari dia berdosa. Yang kedua, siapa orang benar? Orang benar adalah orang yang sadar bahwa ia tidak berdaya, tidak mampu,
tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa rubah nasibnya, tidak bisa membahagiakan orang tua. Itu orang yang tidak mampu. Maka dia bersandar pada Tuhan, maka dia menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia minta sesuatu kepada Tuhan. Itu adalah orang benar. Singkatnya, orang benar adalah orang yang tidak menyerah, tapi berserah. Orang yang tidak jalan sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Kalau kita punya prinsip seperti itu, maka hidup kita akan kokoh dan kuat. Pertanyaannya, mengapa kalau kita sudah jadi orang benar, Tuhan membiarkan kesusahan menimpa kita? Tuhan sering menggunakan penderitaan untuk membawa kita makin dekat kepada Tuhan. Bagi kita orang-orang Kristen, jangan lagi bertanya, mengapa Tuhan membiarkan saya susah? Mengapa saya tertabrak mobil? Mengapa motor saya hilang? Mengapa suami saya tidak setia? Mengapa istri saya galak? Mengapa anak-anak saya kurang pandai? Mengapa si kecil tiba-tiba sakit dan harus mengalami opname di rumah sakit? Jika kita sudah merasa jadi orang benar, kita masih mengalami kesusahan, itu yang pertama untuk meningkatkan iman kita, supaya kita makin percaya kepada Tuhan. Pernah dengar cerita Ayub? Ayub orang benar loh saudara. Tuhan kasih dia 4 gelar. Orang saleh, menjauhi kejahatan, orang yang mengabdi kebenaran. Ayub dipuji oleh Tuhan di depan iblis. Tapi iblis bilang, pasti dia saleh, pasti dia menjauhi kejahatan, karena engkau berkati dia, karena engkau lindungi dia, karena engkau kasih yang dia butuh. Coba ambil satu persatu, pasti Ayub juga akan menyangkal engkau. Iblis menantang Tuhan untuk menguji Ayub. Tuhan bilang, silakan, kau boleh turun ke bumi, ambil semua milik Ayub, tapi engkau tidak boleh ambil nyawanya. Nyawa memang bukan milik musuh kita. Nyawa bukan milik penyakit. Nyawa bukan milik corona. Nyawa kita milik Tuhan. Drama penderitaan Ayub mulai berjalan. Ketika Ayub sedang berhitung tentang usahanya, tiba-tiba ada pegawainya bilang, Tuanku Ayub, kawanan ternak yang kami gembalakan, tiba-tiba ada api dari langit dan membakar semuanya habis. Belum selesai datang lagi laporan, Tuanku Ayub, rumah gudang pabrik tuanku hanyut karena ada angin puting beliung. Belum selesai datang lagi laporan, Tuanku Ayub, anak tuan yang pertama meninggal, yang kedua meninggal, sampai yang ke-10 meninggal. Dalam hitungan jam, 10 anak Ayub mati. Sudah cukup penderitaannya. Tiba-tiba Ayub merasakan tubuhnya gatal luar biasa, dari kepala sampai kaki, sehingga dia tidak bisa menggaruk dengan tangan dan kukunya. Dia ambil beling, dia korek-korek, maka darah nanah keluar menjadi satu. Sudah cukup. Istrinya bilang, Ayub suamiku, mengapa kau masih setia kepada Tuhanmu? Kutuki dia, tinggalkan dia, jangan percaya kepada Allahmu. Kalau benar dia ada, kalau benar dia mengasihimu, mengapa dia biarkan engkau menderita seperti ini? Penderitaan Ayub begitu hebat, sehingga dia suatu hari duduk di atas abu. Dia mengutuki hari kelahirannya. Dia menangis keras-keras melolong. Dan dia berkata, Tuhan, mengapa kau biarkan aku lahir
cabut saja nyawaku. Di manakah Tuhan berada saat itu? Di manakah Tuhan berada ketika kita jatuh terkapar di pinggir jalan dan ada mobil menyenggol kita? Di mana Tuhan ketika mama teriak malam ini, aduh jantungku, dan Tuhan diam saja? Kisah Ayub jadi salah satu bukti yang nyata bagi kita bahwa penderitaan orang benar tidak dibiarkan oleh Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 berkata begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, dalam penderitaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Banyak orang keliru, salah paham dengan berpikir bahwa penderitaan adalah hukuman dari Tuhan. Itu juga yang dituduhkan oleh 3 orang temannya Ayub. Yub, nggak mungkin engkau tidak ada dosa. Kau pasti ada salah, ada yang kau sembunyikan dari kami. Masa Tuhan mengutuki kamu seperti ini? Masa Tuhan diam saja? Memang pada awalnya Ayub berpendapat bahwa kesusahan, penderitaan cuma untuk orang jahat, bukan untuk orang benar seperti dia. Tapi kemudian Ayub menemukan dalam kesusahannya, dalam penderitaannya, bahwa penderitaan merupakan proses Tuhan untuk membuat dirinya lebih berkualitas, lebih bermutu, lebih percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya di tengah-tengah kesusahannya, di tengah-tengah air matanya, Ayub bisa berkata seperti ini. Kita baca Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Satu ekspresi ungkapan iman yang sangat luar biasa. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Karena Tuhan tahu jalan hidupku, karena Tuhan melihat kesusahanku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti. Sanggup kita seperti Ayub? Anak kita bukan satu yang dipanggil pulang, semuanya 10. Bukan hanya motor, mobil, ternak, semuanya habis. Dan diceritakan ada api yang membakar dari langit. Siapa yang bisa kirim api? Kan Tuhan. Ayub masih bisa berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa, saudara. Kita mesti angkat topi buat Ayub. Kita menderita seperti Ayub. Ada yang sudah kehilangan anaknya semuanya. Ada yang ditinggal oleh istri atau suami tercinta. Ada yang rumah semuanya yang sudah disimpan berpuluh tahun habis seketika. Ada yang tubuhnya kena kanker kulit sehingga kankernya tidak tahan. Sepanjang sejarah manusia tidak ada penderitaan sehebat Ayub. Setan berpikir bahwa ketika Ayub dijatuhkan penderitaan, Ayub akan menyangkal Allah. Setan berpikir kalau manusia diambil miliknya, pasti tidak setia kepada Tuhan. Tapi Ayub tidak. Saya ingin baca 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13.
Bagaimana Tuhan memandang penderitaan yang Dia izinkan dalam hidup kita terjadi. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kalau kita hanya bisa pikul 10 ton, Dia nggak akan kasih beban 20 ton. Kalau kita hanya mampu jalan 10 kilometer, Dia nggak akan suruh kita jalan 20 kilometer. Pada waktu kamu dicobai, kata Korintus, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Janji Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan izinkan penderitaan menimpa kita, kalaupun COVID-19 harus mampir di tubuh kita, jangan menangis, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan goyang apapun yang terjadi. Tuhan tidak menyebabkan penderitaan Ayub, tapi mengizinkan ia. Supaya apa? Supaya Ayub naik kelas, supaya Ayub makin percaya, supaya sangkaan iblis terhadap Ayub salah besar. Guru di sekolah, guru anak kita, yang memberikan ujian kepada anak didiknya pasti sudah punya jawabannya, betul? Gak mungkin guru kasih soal, gurunya tak tahu jawabannya apa. Itu bukan guru kan? Guru pasti tahu 4 ditambah 4 sama dengan 8. Anak murid tulis 9, ada yang tulis 7, tapi guru bilang salah. 4, 1, 2, 3, 4 ditambah 4, 1, 2, 3, 4 itu adalah pabrik kunci, pabrik gembok. Sebelum dijual di toko, pasti sudah bikin kunci pembukanya. Ada orang yang mau beli kunci, nggak ada pembukanya, nggak laku kuncinya. Pabrik gembok sudah setel, yang kunci ini pasangannya yang ini, yang kunci ini pasangannya yang ini. Tiap kunci beda-beda. Kalau guru saja sudah sediakan jawaban, kalau pabrik gembok sudah punya kunci pembukanya, masakan Tuhan ketika Dia berikan cobaan, ujian, Dia tidak memberikan jalan keluar. Makanya dikatakan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Seringkali Tuhan mengizinkan kita masuk mengalami penderitaan. Untuk apa? Membawa kita kepada kebahagiaan. Penyakitnya kita kurang sabar, kita nggak mau susah, kita maunya langsung gelap, enak, langsung instan, kayak masak super mie, indomie, mau serba cepat, nggak mau susah. Ayub telah membuktikan dan dia menerimanya ketika dia berhasil melewati jalan yang panjang, namanya jalan penderitaan. Ayub 42 pasal yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub, dan Tuhan memberikan kepada Ayub, Ayub 42 ayat 10, berapa? 2 kali lipat. Kalau kemarin kambingnya 1000, sekarang setelah dia lewati pencobaan, Tuhan kasih berapa? 2000. Kalau dombanya 10.000, sekarang ketika dia sudah lulus, Tuhan kembalikan dombanya berapa? 20.000. Bahkan dikatakan anak-anak yang lahir setelah Tuhan memulihkan Ayub, yang perempuan, kecantikannya
Tidak ada yang bisa membandingi di kota di mana Ayub tinggal. Kita juga, saya, Bapak Ibu semua akan mengalami hal yang sama. Jika kita bisa bertahan, jika kita tidak lari, cari jalan sendiri, cari minum, bawa narkoba, putus asa, kita keluar dari rencana Tuhan. Kita tidak akan dapat apa-apa. Jika kita kokoh bertahan, kita kokoh berdiri menghadapi angin puting beliung, menghadapi badai yang bertubi-tubi menghempas perahu kehidupan kita, kita akan melihat mujizat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak kita akan tumbuh jadi anak-anak yang hebat. Amin. Anak-anak kita akan jadi dokter yang terkenal, jadi insinyur yang hebat, jadi pengusaha yang sukses. Karena siapa? Karena ada papa, ada mama yang begitu percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan kita menderita? Yang kedua, untuk membentuk karakter kita. Karakter itu sikap hidup, sifat, perbuatan. Itu karakter kita. Ibrani 12 ayat yang ke-11 berkata begini. Memang tiap-tiap ganjaran, hukuman pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tidak mendatangkan kebahagiaan, tetapi kesedihan. Mana ada orang yang anaknya meninggal, hore, panggil orang untuk nyanyi, anak saya meninggal, terima kasih, puji Tuhan, potong babi. Tidak mungkin. Tetapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh